Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Prariyadi Wibowo dengan NIM 210001843 dari kelas I. Di sini saya akan mempresentasikan uji kompetensi 1 APPL 2023 proses pengerjaan tugas pertemuan 1 sampai 4. Tugas 1A pendaftaran di WhatsApp Group APPL 2023 kelas I. Untuk langkah tugas yaitu bekerja sama dengan rekan saya yaitu Adrian untuk mengcapture bukti kepesertaan gabung di grup WA. Kemudian memberi tanda nomor WA tersebut dalam hasil capture. Di sini rekan saya Adrian memberikan nama saya yaitu Adit dan menyimpan gambar capture dengan format nama APPL 2023 tugas 1A kelas I dengan NIM 210001843 dan nama Aditya Prariyadi Wibowo. Dan tugas 1B, pendaftaran di GitLab atau GitHub. GitLab atau GitHub adalah salah satu media online yang digunakan untuk kolaborasi programmer atau developer yang terdiri dari personal maupun tim dalam mengerjakan pemrograman, dan dapat digunakan untuk mengetahui pengelolaan versioning dari proses pengembangan perangkat lunak tersebut. Di sini karena saya sudah memiliki akun dalam akun GitLab, saya langsung login di akun yang ada. Dan tugas 2A, pendaftaran judul aplikasi project studi kasus. Di sini kami memilih topik project aplikasi rekrutmen karyawan berbasis web dengan nama tim DevLogic. Dan tugas 2B, pembuatan proses bisnis sesuai studi kasus yang dipilih. Pembagian job desk saya sendiri yaitu menentukan topik, menganalisis proses bisnis yang terjadi, membuat diagram BPMN yang diharapkan, dan memberi penjelasan pada BPMN yang diharapkan. Dan rekan saya Adrian yaitu menentukan topik, menentukan branding nama tim, membuat diagram BPMN saat ini, memberi penjelasan pada BPMN saat ini. Diagram BPMN proses bisnis saat ini, di mana gambaran proses bisnis yang berjalan pada saat ini mengenai proses perekrutan dan seleksi pegawai pada perusahaan yang melibatkan user pelamar dan perusahaan. Proses aktivitas bisnis yang ada terdiri dari beberapa proses utama, yaitu sebelum melakukan proses pelamar pencari kerja, terlebih dahulu mengisi data diri. Setelah itu, pencari kerja dapat melihat lowongan yang tersedia pada perusahaan dan melakukan proses lamaran pekerjaan dengan menekan tombol lamaran pada list lowongan pekerjaan. Berkas lamaran yang telah diunggah atau dikirim diterima oleh pihak perusahaan. Perusahaan dapat melakukan seleksi berkas lamaran pekerjaan. Selanjutnya, setelah melakukan seleksi, lamaran pekerjaan disimpan di riwayat perekrutan. Untuk pencari kerja, setelah melakukan lamaran, mendapatkan pemberitahuan informasi mengenai hasil seleksi serta dapat melihat histori lamaran yang telah diajukan sebelumnya oleh pencari kerja. Diagram BPMN proses bisnis yang diharapkan. Di sini proses bisnis yang terjadi yaitu pencari kerja melakukan pendaftaran akun untuk mengakses aplikasi. Setelah melakukan pendaftaran, data akan divalidasi dan diverifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan login. Setelah verifikasi dan data valid, maka pencari kerja dapat mengakses aplikasi. Pencari kerja mengisikan form data diri dan memilih lowongan pekerjaan. Untuk memilih lowongan pekerjaan tersedia rekomendasi lowongan pekerjaan berdasarkan keahlian agar para pencari kerja mendapatkan pekerjaan sesuai dengan minat dan bidang keahlian yang dimiliki. Setelah memilih lowongan pekerjaan sesuai dengan minat dan bidang keahlian, tahap selanjutnya adalah melakukan lamaran pekerjaan kepada perusahaan.
Perusahaan menerima berkas lamaran yang diajukan oleh pencari kerja dan akan melakukan proses seleksi berkas lamaran. Untuk melakukan seleksi, tersedia rekomendasi pencari kerja sesuai dengan kriteria atau spesifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan berdasarkan keahlian yang dimiliki. Setelah melakukan tahap seleksi, perusahaan dapat melihat histori dari seleksi lamaran dan dapat mengunduh laporan seleksi berupa PDF. Setelah perusahaan melakukan seleksi berkas lamaran, pencari kerja mendapat informasi mengenai status lamarannya. Jika status lamaran diterima, maka dilanjutkan melakukan tahap lainnya seperti tes atau wawancara offline. Tugas ketiga yaitu pembuatan dokumen SRS. Yang pertama, kebutuhan fungsional. SKPL F1, adanya halaman login yang berfungsi untuk membagi hak akses pengguna sesuai dengan username dan password yang diberikan. SKPL F2, sistem dapat memberikan informasi lowongan pekerjaan dan status kelulusan seleksi calon karyawan. SKPL F3, calon karyawan dapat melamar pekerjaan pada lowongan pekerjaan yang tersedia dengan cara mengisi formulir dan mengunggah berkas lamaran pada sistem. SKPL F4, sistem dapat menampilkan calon karyawan yang memenuhi syarat dan memberikan informasi untuk proses wawancara. SKPL F5, admin dapat menambah lowongan pekerjaan, merubah data lowongan pekerjaan yang sudah diterbitkan, dan menghapus data lowongan pekerjaan yang sudah ditutup. SKPL F6, pada level admin, sistem dapat menampilkan data calon karyawan yang telah mendaftar pada lowongan pekerjaan tertentu. Yang kedua, kebutuhan non-fungsional. SKPL F1 Performance, kategori Performance, sistem dapat digunakan setiap kali proses rekrutmen karyawan dilaksanakan. SKPL NF2, kategori Usability, sistem harus memungkinkan pengguna untuk mengakses sistem dari internet. Sistem ini menggunakan web browser sebagai antarmuka. SKPL NF3, Reliability, sistem harus sangat andal karena pentingnya data dan kerusakan data yang salah atau tidak lengkap dapat dilakukan. SKPL NF4, kategori Reliability, sistem tersedia 100% untuk pengguna dan digunakan 24 jam sehari dan 360 hari per tahun. SKPL NF5, kategori waktu respon, informasi diperbarui setiap 2 menit. Sistem harus menanggapi anggota dalam waktu tidak kurang dari 2 detik dari waktu permintaan penyerahan. SKPL NF6, kategori Security, seluruh data harus di-backup setiap 24 jam, dan hasil backup-nya disimpan dalam lokasi yang berbeda dengan sistem. SKPL NF7, kategori Operasional, setiap kesalahan error yang terjadi disertai dengan pesan error kepada pengguna. SKPL NF8, kategori Environmental, sistem ini menggunakan database yang terhubung dengan SQL Server sebagai database server atau DBMS. SKPL NF9, kategori Development, untuk menjalankan sistem yang dibangun maka dibutuhkan Microsoft Windows sebagai sistem operasi, WM Server atau XAMPP, kontrol panel sebagai database. Tugas 4, membuat use case diagram sesuai studi kasus pilihan. Seluruh use case di dalam Bunderi harus melalui fitur login, di mana terdapat 2 aktor yaitu pelamar kerja dan perusahaan atau sebagai HRD. Beberapa aktivitas yang bisa dilakukan oleh pelamar kerja yaitu pelamar melakukan registrasi akun terlebih dahulu untuk mengakses aplikasi. Pelamar dapat mengelola profil. Pelamar melihat lowongan pekerjaan yang tersedia untuk mengisikan form data diri nantinya. Pelamar dapat melihat rekomendasi lowongan pekerjaan berdasarkan keahlian agar para pencari kerja mendapatkan pekerjaan sesuai dengan minat dan bidang keahlian yang dimiliki. Pelamar melamar pekerjaan pada perusahaan. Pelamar dapat melihat histori lamaran.
Dan selanjutnya itu beberapa aktivitas yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Di sini perusahaan melakukan registrasi akun terlebih dahulu untuk mengakses aplikasi. Dan perusahaan dapat mengelola profil. Perusahaan dapat mengelola lowongan pekerjaan sesuai dengan kriteria atau spesifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan berdasarkan keahlian yang dimiliki. Perusahaan menerima berkas lamaran yang diajukan oleh pencari kerja dan akan melakukan proses seleksi berkas lamaran. Setelah melakukan tahap seleksi, perusahaan dapat melihat histori dari seleksi lamaran dan dapat mengunduh laporan seleksi berupa PDF. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.